Selamat pagi, shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah suara Tuhan bagaikan desau air bah. Kita baca kitab Wahyu pasal 1, haleluya, ayat yang ke-15 sebagai berikut. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Haleluya, inilah kedahsyatan firman Allah yang luar biasa. Suaranya bagaikan desau air bah. Berarti barang siapa menentang firman Tuhan pasti binasa. Air bah mengingatkan kita pada peristiwa pada zamannya Nuh, di mana Nuh sebagai seorang nabi, Nuh ini memberitakan firman Allah, firman tentang pertobatan dan penghukuman Allah, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerima. Mereka menentang firman Allah. Hanya Nuh dan keluarganya, 8 orang, Nuh, istrinya, Sem, Ham, dan Yafet bersama istri mereka yang mau menerima firman Tuhan dan menaati Tuhan kalau ditugaskan untuk membangun bahtera. Mereka membangun bahtera dengan setia dan tekun, persis ukuran dan bentuknya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka mereka diselamatkan. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai 39 di sana mengatakan sebagai berikut. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mereka tidak tahu akan sesuatu, artinya tidak tahu tentang perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang rohani, kekekalan, keselamatan dalam haleluya Tuhan dan sebagainya. Mereka tidak tahu perkara rohani. Mereka buta rohani. Karena apa? Karena mereka menolak firman Tuhan. Demikianlah yang akan terjadi pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang makan, minum, kawin dan mengawinkan, artinya hidupnya hanya menuruti hawa nafsu dagingnya saja. Makan dan minum yang haleluya dengan gelojoh, kawin dan mengawinkan, mengumbar hawa nafsu seks dan menikah dengan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. LGBT dan sebagainya berkembang pesat. Oleh karena itulah maka mereka tidak tahu akan sesuatu, tidak tahu perkara rohani, tidak tahu kekekalan, padahal manusia itu adalah makhluk kekal. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu kita harus benar-benar pada hari-hari terakhir ini jangan terpengaruh oleh dunia yang penuh hawa nafsu, kedagingan, dosa dan kejahatan, tetapi kita biarlah bertekun mengikuti perkembangan firman Allah, penuh Roh Kudus dan menaati kehendak daripada Bapa. Kalau Nuh pada waktu itu membangun bahtera keselamatan, sekarang bahtera yang kita bangun adalah tubuh Kristus. Jangan kita hanya menjadi anggota gereja, tetapi menjadi anggota tubuh Kristus yang terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Tuhan pasti pakai kita sesuai dengan karunia dan talenta kita untuk membangun tubuh Kristus. Haleluya. Dan barang siapa benar-benar haleluya taat dan setia kepada Tuhan, hidup suci kudus sambil berkiprah membangun tubuh Kristus, membangun kehidupan rohani gereja lokal kita dan memberitakan Injil kerajaan Allah, maka dia adalah orang yang
akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita akan berdoa. Haleluya, Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami dengan setia mengerjakan perintah Tuhan, membangun tubuh Kristus dengan tekun dan setia, dengan terus mencari hikmat Tuhan. Haleluya, supaya kami tidak salah dalam membangun tubuh Kristus. Haleluya, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Allah dan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang menimpa dunia ini. Terima kasih, tolong kami dan keluarga kami agar tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang menolak kebenaran firman Allah. Engkau tolong kami Tuhan, berikan kepada kami roh doa syafaat dan penuhkan kami senantiasa dengan roh kudus-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati.